Podcast The Internet episode 13, podcast paling amburadul di dunia. Saya Arul Dagul. Saya Believe. Amburadul, coba jelaskan kenapa lu bilang amburadul. Jadwal amburadul. Belum pernah menemukan waktu yang tepat seminggu terakhir dan tidak ada klip episode kemarin. Gue di sini cukup diem aja teman-teman. Kalau misalkan kalian beneran nonton, harusnya kalian tahu itu salah siapa. Karena udah berulang kali dibahas setiap episode. Karena kita ada penjadwalan kan, pembagian tugas gitu. Ya klarifikasi lah lu, gue nggak mau. Ngapain klarifikasi? Sibuk jawabannya sibuk. Sibuk. Iya, editor kan sekarang aku nggak punya satu doang ini. Jadi aku ngedit videoku sendiri. Juga. Jadi yang ada duitnya dulu lah yang didahulukan. Anjing lucu. Gitu. Lucu. Tapi santai aja, podcast ini akan gue bigger. Iya. Tapi nggak ada klip pun masih ini loh. Apa? Setidaknya masih ada dapat mendulang views gitu. Setidaknya diri. Nggak lucu. Berjuang. Lah, kok nge-freeze? Kameranya. Ya benerin anjing. Woi, kamera woi. Astaga. Ntar kendala teknis lagi aja ya. Untung ngelihat anjing. Nah, Sudah tidak nge-freeze. jujur ini last breath energy gua ini belum tidur anjing 24 jam, jadi gua tidak terlalu komedian saat ini. Aku baru bangun. Nah, itu ketahuan kan masalahnya di mana nih? Di jadwal nggak ketemu, dia belum tidur, saya baru bangun, baru mandi anjing gak Tapi gue jelas. juga udah mandi gua. Iya. Mandi buat tidur. Kalau lu mandi untuk memulai hari. Iya. Jujur teman-teman, komen di bawah lebih sehat yang mana ya? Sehat aku lah anjing, bangun jam. Iya nggak, itu cuman perdebatan yang nggak akan ada habisnya, karena itu cuman masalah perspektif. Gua nggak akan terima debat dari lo apapun tentang masalah pola hidup, karena Apa? ya itu kan perspektif kan. Ya udah, aku jawab andalanmu. Apa? Ya udah. Ya kelar perdebatan Ya, anjing. oke. Jadi di episode kali ini sesuai dengan judul, kita mau ngebahas tentang dunia konten kreator ya, tapi lebih mendasar. Oke. Sangat dasar ini. Oke. Sebenarnya Apa? ini kita mau ngebahas tentang tutorial. Tutorial hidup. Tahu nggak Ada akun itu? tutorial nggak tahu apa itu. Ada akun IG namanya tutorial hidup. Oh, TikToker juga. tapi upload di IG tapi ngomongnya TikToker. Next. Nah, oke. Tapi sebelum ke situ, gue mau ngasih lu pertanyaan dulu. Kenapa gue nanyain ini ke lu? Karena menurut gue pertanyaan ini lebih capable untuk lu yang jawab. Oke. Ya. Pertama, do you bahasa Indonesia apa ya? Do you Enjoy. bukan. Bahasa Indonesianya apa ya? Coba bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggrisnya adalah anjing, jadi lupa bahasa Inggrisnya juga gua. Sosokan. Bahasa Bataknya? Iya. Alah. Nah, ini mengakui. Consider apa bahasa Indonesia? Mempertimbangkan. Oh ya, apakah lu Arul Dagul mau disebut sebagai seorang TikToker? Enggak. Apakah lu Arul Dagul mau disebut sebagai konten kreator? Iya. Apakah lu Arul Dagul mau disebut sebagai YouTuber? Iya. Apakah lu Arul Dagul mau dan layak disebut sebagai influencer? Tidak. Oke. Sebenarnya itu adalah hook dari podcast ini. Pembahasan podcast ini serius. Kenapa ya? Udah, kamu yang ngasih pertanyaan, berarti kenapa dengan jawaban itu kayak tes psikologi tuh. Iya. Kalau misalkan ini jawabannya yes, apa maknanya? Iya. Kalau no, apa maknanya? Ayo. Iya, karena dari pertama nih, TikToker. Iya. Gue sebenarnya paham kenapa lu nggak mau dibilang TikToker. Tapi kenapa menurut lu nggak mau disebut sebagai TikToker? Karena di TikTok aku nggak bikin konten. Duh. Dengar dulu. Oke. Yang berdasarkan ideation. Contohnya? Semua kontenku aku pikirin pertama di kepala untuk YouTube. Oke. Kemudian ke TikTok itu cuma ngelempar doang. Mirroring. Mirroring. Tapi followers tuh paling banyak di platform TikTok. Iya.
Itu makanya aku nggak mau disebut TikToker dan mulaiku juga di YouTube kan. Oh, Jadi ya. aku ngerasa bukan TikToker Ya. dan aku nggak joget-joget. Nah, itu Nah, poinnya. itu jokes. Tapi menurut gua nggak jokes pun nggak apa-apa. Karena maksud gua nggak itu valid bang. Karena TikTok dibuat sebelumnya tuh kan Musical.ly. Iya. Dan memang itu namanya Musical.ly itu platform untuk orang joget-joget. Terlalu bias. Iya tapi kan maksud gua TikTok membeli Musical.ly. Iya. Emang awal dibuatnya ya untuk joget. Enggak takut tapi aku punya jawaban yang lebih apa ya? Tapi ada dasar ilmunya. Tapi sebelum itu. Enggak, aku jawab dulu. Enggak sabar. Enggak. Kok berdebat anjing. Enggak. Anjing tadi stop. Nah ini, enggak sabar dulu nih. Gua. Iya, serius. Kalau TikToker kan enak nih sebutnya TikToker ya. Kalau Musical.ly apa? Musikeler. Anjing mau lempar itu untuk hal yang lebih penting. Aduh ngeblur, anjing bisa ngeblur juga webcam? Bisa. Oh. Emang canggih. Yaudah lanjut lu tadi teori lu. TikTok Ya. dari awal dibikin untuk short forms. Ya. Nah, sedangkan konten-kontenku nggak banyak yang short form, bahkan lebih dari 10 menit, 20 menit kadang-kadang ya kan. Nah, gara-gara itu aku nggak mau disebut sebagai TikToker karena nggak memenuhi syarat yang short form itu. Karena Iya, kan iya. scroll cepet-cepet Iya, kan. iya. Nah, sedangkan konten-kontenku yang panjang tadi makanya. Kayaknya lu bukan short form kan. Vertical form. Iya. Vertical ya. Ya, lanjut. itu sih karena akidah awalnya kan Anjing bahasanya akidah bangsat kelihatan banget nih dia mau show off teman-teman anjing dia kuliah gua enggak bangsat males banget nih gua sebenarnya kayak gini nih rasis itu enggak lah. rasis keuangan ekonomi itu Enggak, emang ras kan. Sarah kan gak ada keuangan. ya udah lanjut. Ya itu Ya. makanya nggak mau disebut TikToker. Oke, next konten kreator. Hmm. Itu maksud gue itu terlalu gambiang lah ya maksudnya Iya. memang iya gitu kan Iya. karena definisi konten kreator adalah ya bahasa Indonesianya Pembuat konten. Iya. Which is yang kita lakukan untuk hidup ya Betul. Kenapa aku mau disebut sebagai konten kreator? Karena hitungannya udah profesional. kan? Betul. Karena udah menghasilkan uang dari situ. Betul dan udah dibayar untuk membuat. Yes, betul. Ya. Jadi sah banget untuk disebut sebagai Betul. content creator. YouTuber. Ya itu karena semuanya mulai dari YouTube. Betul. Semua editionku startnya di pikiranku untuk YouTube. Ya. Jadi YouTuber gitu. Ya, oke. Influencer. Nope. Karena Tidak menginfluence itu untuk disebut influencer. ya, Karena influence kan berpengaruh kan. betul. Karena berarti di situ ada pengaruh kita ke audiens kita yang membuat keputusan dalam hidup dia. Ya. Kita yang memberikan pengaruh ke dia. Ya, Nah, belum ada di tahap itu. betul. Menurut karena kalau misalnya kita influencer nih, Ya, misal kita beropini, ya. misalkan jelek, Ya. mereka ngikut. Ya, betul. Guys beli ini karena ini beli. Nah Ya. itu udah influence tuh Betul. jatuhnya gitu. Salah satu hal yang harus dipunya sebagai yang dipunyai influencer apa coba menurut lo? Ya ampun Tuhan. Ya ampun Tuhan. Ya ampun capek banget gua belum tidur. Lucu banget. Harus ngeriak jokes itu ya Lucu ampun banget. Tuhan. Lucu banget dah. Ya ampun Tuhan. Gak. Ya ampun Tuhan. Kalau nggak ada influencer doang. Energi baru bangun. energi baru bangun. Masih dilanjutin enggak serius. Apa Ya. menurut lo? Salah satu. Enggak, Dari lu satu, dari gue satu. Yang Ya harus- ini perspektif aja ini pribadi perspektif. menurut lo, ya. Yang harus dimiliki influencer, Ya. kemampuan. Enggak, jangan itu anjing itu terlalu teknikal maksudnya. Iya. Nih gua dulu deh ya, Iya. biar lo ada reference. Menurut gua yang harus dimiliki sebagai influencer adalah minimal punya 400.000 followers di Instagram. Iya enggak? 400.000. Followers. Iya, di Instagram. Iya. Dan kalau upload foto karosel aja doang, yang like harus puluhan ribu. Anjing lucu. Iya lagi. nggak? Iya nggak? Lucu. Iya enggak? Itu salah satu tuh. Tapi menurutku bukan angka lagi patokannya.
Kenapa? Yang aku sebut tadi, gimana kita bisa mempengaruhi orang? Iya betul, tapi maksud gua Soft skillnya tuh harus tinggi gitu. itu tapi terlalu teknikal. Karena maksud gua adalah as a jokes. Berani ngejokes sih sekarang. Aku nggak boleh tadi Ya, anjing. itu terlalu anjing. Itu terlalu anjing. Anjing kalau nggak pakai i. Anjing. Anjing, anjing. Yang bercanda nih. Iya. Kalau di highlightnya udah ada bendera luar negeri. Lucu banget. Anjing lucu banget. Lucu banget. Anjing lucu banget itu. Itu lucu banget. Ya boleh, itu valid sih. Itu valid sih. Anjing ini beneran podcast ngomongin orang sih jatuhnya kita ya. Highlightku selalu begitu. Pick me anjing, jatuhnya pick me. Anjing, oke. Semua pertanyaan gue tadi itu bener kata lo, itu pertanyaan psikologi bener. Karena anjing ada tukang tuh. Ya Allah, lebih penting ijo di influencer daripada tukang depan. Ini. Tapi iya, Cuk. Iya udah. Nah, Beda tukang kita ya? apa? Beda tukang kita ya? Ya Allah. Nah, jadi itu 3 bel. Ya udah sih. Pertanyaan itu fungsinya adalah karena belakangan ini gue lagi banyak mengkonsumsi How to growth in social media ya? bukan dong. Basically sebenarnya iya. tapi nggak sosial media tuh apa ya? Hanya orang menurut gue ya, menurut gue nih. Ini mungkin hot take sih, sorry banget nih. Menurut gue yang nontonin How to Grow Social Media hanyalah bisa menjadi social media spesialis anjing. Ya udah. Iya, menurut gue. Iya. Tapi maksud gue basically yang nonton yang gue nonton topiknya itu iya. Tapi yang ngomong lebih bercapable gitu loh. Iya. Dan tadinya gue mau ngebahas ini bang, gimana cara jadi YouTuber. Tapi kayak nggak valid karena gue kan baru memulai gitu. Yeah. Yang sudah bisa dibilang YouTuber ya lu dan Zikri kan gitu. Nah, agar valid menurut gue gimana cara jadi konten kreator. Yeah. Karena gue bisa ngomong juga di sini. Yeah. Karena kita berdua konten kreator gitu kan. Nah, itu dia. Aku tahu judul podcast ini. Apa? Kalau mau jadi influencer harus punya 400.000 follower. Jangan anjing. Jangan anjing. Itu terlalu jangan. Itu terlalu. Itu judul. Yang edit siapa? Ya gue tinggal edit lagi. Kan judul bisa. Nah, itu gimana cara jadi konten kreator dari perspektif orang bodoh banget. Literally kayak kita harus look back zaman-zaman kita nge-grow kayak dari nol sampai kita mendapatkan jumping pertama kita. Nggak harus dari duit dulu ya. Entah FYP, entah followers. Dan maksudnya apa kesimpulan kita dari experience itu gitu. Gampang banget sebenarnya. Iya. Ya, karena kita udah. Karena lu yang ngomong, karena kita yang ngomong. Karena ini jujur aja pertama kali gue punya kepikiran buat podcast ini. Target audience. Pertama kali nih gue mikirin apa ya topik yang punya target audience. Orang-orang yang mau jadi konten kreator itu target audience anjing banyak. Tapi ya itu nggak sustain. Target audience yang mengincar untuk orang-orang jadi konten kreator. Ya. Perspektifnya gini. Gimana? Orang-orang yang mau jadi konten kreator mengkonsumsi konten-konten itu cuma pas dia kepikiran jadi konten kreator doang. Fuck, itu bagus banget lagi. Iya kan? Nah, misalkan anjir. Pilihannya dua deh, antara dia jadi konten kreator atau nggak lanjut. Yap. Begitu dia nggak lanjut, nggak usah ditonton lagi. Anjir. Satu, begitu dia jadi konten kreator, dia udah nggak butuh ilmu anjing, udah jadi. Iya bener. Jadi konten-konten kayak gitu nggak sustain. Tapi kalau misalkan ngehit videonya, ratusan ribu tembus. Iya, gue setuju. Gitu. Nah, oke. Anjing, tapi itu bisa dibilang hot takes juga anjing. Konteks lah, kuliah. Wow, rasis lagi teman-teman. Lah, Sarah nggak ada keuangan. Nah, oke. Kan dari tadi yang membuka topik dan bertanya-tanya gue. Jadi menurut gue porsi yang paling bagus untuk tadi pertanyaan gue yang tentang konten kreator. Gue rasa dari lu dulu enak sih untuk lu jawab pertama. Gimana menurut lu? Experience baru awal banget nih kayak begitu nonton satu konten gitu ya. Terus kayak mau jadi konten kreator, orang itu harus ngapain? Iya, betul. Gitu. Betul. Bikin video dari apa yang kamu suka.
Itu udah basic banget dan emang ya udah itu jawabannya. Bener, gue sangat setuju. Karena banyak excuses bahasa Indonesia apa? Alasan. Alasan orang di luar Sosok sana. luar negeri sih anjing. Gak beneran karena Ya, gak kepikiran, Cuk. Ya. Banyak banget alasan orang-orang pemalas ya. Hmm. Menurut gue pemalas sih itu. Yang aduh gue pengen bikin konten tapi gue nggak tahu mau bikin apa. Gue kasih satu contoh nih, konten kreator yang udah berhasil, yang dia tidak punya hobi, dia tidak punya hal menarik di hidupnya yang bisa di share. Bobit, teman gue sendiri. Dan dia mengaku itu di depan gue sendiri dan di teman-teman gue apa ya, gue nggak punya hal yang bisa gue kontenin, gue nggak punya skill, gue hobi gue juga menurut gue boring. Itu hobi dia apa? Baca buku anjing. Ya bagus banget Bobby. Tapi boring kan kalau di mata umum. Iya. Iya kan? Terus apa akhirnya yang bisa dikontenin? Apa? Yang paling gampang ngasih ilmu. Review buku bisa juga. Itu dulu, tapi maksud gua adalah ya itu ngasih ilmu kan. Ngasih bukan ilmu, apa biar bilangnya? Knowledge. Fuck, di bahasa Inggrisin doang anjing. Kan biasa gitu. Ya itulah maksudnya, ya itu yang paling gampang dilakukan karena ilmu dari mananya bisa didapat Iya, kan. iya. Itu salah satu contoh. Karena dia suka dapat ilmu, Iya. dia bikin konten ngasih orang ilmu. Iya, iya. Simple as that. Kayak Bobby tadi, Iya. apa ya kesukaanku? Misal nggak ada nih. Iya. Tapi misalkan kayak baca buku itu kan bisa digali jadi layer 1, layer 2, Betul, layer 3. betul. Itu udah susah tuh harusnya. Betul. Tapi kalau misalkan mulai dari apa yang kita suka, tadi misalkan kita punya 5 kesukaan deh. Iya. Baca buku, main bola, main game nih. Ya, Sama makan misalkan. main burung. Main burung juga. Ya. Nah, pertama nih bagaimana caranya main burung yang tahan lama gitu. Misalkan konten pertama atau kayak burung-burungan yang pertama, tapi kayak pas bikinnya gak enjoy lagi. Ya. Cobain Iya. yang makan. Ya. Makan ternyata menyenangkan anjing bikin Betul, kontennya. betul. Terusin dulu. Betul. Sampai mentok. Betul. Baru nyobain yang lain. Misalkan udah nyobain yang 5 nih sampai mentok semua. Ya. Baru lihat analitik. Oh ya. Dan Nice. dari yang 5 ini mana yang paling disuka? Betul. Kalau misalkan udah analitiknya tinggi, terus bikinnya happy banget. Betul. Konten kreator lu, gua akuin. Kelar. Ya, itu gue setuju. Dan cukup tergambarkan dengan jelas ya harusnya ya menurut gua ya. Iya. Kalau sampai masih ada yang nggak ngerti sih menurut gue emang IQ-nya aja rendah. Maaf, jujur maksud gua Kenapa disapuin sendiri? judgmental aja nih gua, Ya. belum tidur nih. Iya. Mood jelek gitu. Tapi itu poin pertama menurut gua. Iya. Apa namanya, kontenin apa yang lu suka. Mm-mm. Tapi tetap menurut gue ya dasarnya gak tahu ya, mungkin karena di posisi kita ya. Menurut gue ide tuh udah nggak relevan teman-teman untuk dipusingin. Jujur ya. Karena nggak tahu ya, mungkin karena di posisi kita. Hmm. Tapi kalau kita balik lagi ke zaman kita dulu, ide tuh hal yang sangat kita khawatirkan dan kita pusingkan. Iya nggak, setuju nggak lu? Setuju. Dari Aku zaman- punya jawaban. Dari zaman 0 sampai ke berapa 1000 followers lah Iya, gitu. iya. Apa tapi jawaban lu? Jawabanku adalah karena kita baru merintis, kita harus punya sesuatu yang bigger Betul, daripada diri kita sendiri. Betul. Menurutku ya. betul. Misalkan kasusnya di kontenku. Ya, Dulu kan bikinnya kayak ya udah main karir mode apa gitu, Ya. dijabanin gitu. ya, Tapi satu yang ngehit adalah waktu itu lagi zaman naturalisasi diaspora dan sebagainya. ya, Aku kepikiran kayak anjir gimana kalau misalnya aku bikin di FIFA, ya, orang Indonesia main di klub Eropa. ya, Itu langsung hit kan. ya, Itu idenya kan beyond. ya. Nah, ide-ide yang kayak gitu yang bikin orang kayak mau nonton yang harus kita pikirin di awal. Betul. Nah, sedangkan kita pas udah punya audiens, Ya. apapun yang kita bikin pasti ada penontonnya. Gue punya counter untuk itu. Coba. Sebagai orang yang cuman besar di TikTok ya, itu nggak berlaku anjir. Terus yang berlaku di TikTok apa? Yang berlaku di TikTok adalah ya ini. Kenapa menurut gua ide itu nggak relevan di posisi gua. Dan kalau kalian mau mulai juga, yaudah cari satu, jangan cari ide menurut gua, cari konsep. Benar. Karena ketika kalian punya konsep, dengan satu konsep itu kalian bisa puterin kemanapun. Dan satu video ya satu ide, jangan membatasi gitu loh. Ya. Dengan kalian punya satu konsep, itu lakuin aja terus konsepnya gitu. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di TikTok itu nggak berlaku. Yang tadi lu bilang Di awal-awal. ketika udah ada audiens pasti ada yang nonton. Hmm. Karena di TikTok itu kalian harus nyari FYP-nya, harus ngincer FYP-nya, bukan ngincer jujur A1 nih teman-teman ya. Nih mahal nih, setara course 8 juta konten kreator nih.
Followers di TikTok itu cuman buat naikin red card, bukan buat bikin video kalian sustain bakal FYP terus. Iya. Selama kalian mau konten ya kalian harus ngejar FYP-nya. Gimana cara FYP-nya? That's why gue bilang kalau misalkan udah ada followers belum tentu ada yang nonton di TikTok. Tapi tadi sadarku emang rendah di ada yang nonton. Iya. Maksudku pas awal-awal konten yang nonton paling 100 sampai 1000 lah misalkan. Iya. Nah, kalau udah punya angka tuh minimal 10.000 dapat. Oh ya, gue setuju. Tapi maksud gue kalau lu bilang 100 atau 10.000 pun Tergantung idenya dong. betul kalau itu iya. Nah, kenapa ini alasan penguat gue kenapa ide itu tidak terlalu relevan? Karena yang lebih relevan untuk kalian memulai content creation itu referensi, teman-teman. Ya. Sebagus apapun ide kalian, tapi kalau kalian tidak punya referensi cara mengemas ide itu menjadi menarik untuk ditonton, ide kalian gak akan kemana-mana. Gimana cara kalian membuat ide kalian menarik untuk ditonton? Ya dengan cara nonton konten lain yang konten itu kalian jadikan referensi untuk kalian bikin konten. Banyak sebenarnya. Makanya step pertamanya adalah kan paling bodoh nih ya. Iya. Yang tadi adalah bikin apa yang kita suka. Betul. Itu kan misalkan udah bikin nih. Tapi menurut gue itu 1.1 sih bang, 1.1. Makanya banyak penjabarannya. Betul. Kayak, pertama bikin yang kita suka nih. Iya. Udah bikin, kalau kita ngerasa mentok dan pengen upgrade, kita akan cari referensi jatuhnya. Ya, nonton yang kalian suka. Betul, nonton yang kita suka dan Betul. apa yang relate sama konten kita. Betul. Misalkan nih, kita bedah aja ya. Ya. Aku suka Ryan Trahan. Ya. Thumbnailnya aku ambil jadi reference yang Ya. aku kasih ke kamu. Ya. Tapi secara warna, secara background dan sebagainya different. Iya. Jadi nggak berasa kayak Ryan Trahan gitu. Betul. Nah gitu-gitunya bisa kita aplikasiin nggak cuma di thumbnail gitu. Betul. Bisa di dalam konten kita gimana cara kita ngomong. Betul. Ibel yang gini-gini juga Ryan Trahan tuh Mr. Beast sama Airak. Iya betul. Iya kan? Betul, Itu betul. dia. Betul. Nah, kenapa referensi sepenting itu? Karena step keduanya adalah menurut gue ini lumayan teknikal ya. Sebagus apapun referensi kalian atau ide kalian atau konsep kalian yang tadi kita sudah sebelumnya bahas, editing. Pengen muji diri sendiri nih. Enggak, serius. Karena itu skill. Kalau itu memang butuh waktu untuk belajar. Ya, Setuju nggak lu? setuju. Karena untuk memakai aplikasi untuk even itu CapCut atau VN yang ada di HP gitu, kalian butuh nonton tutorial, kalian butuh berjam-jam untuk memahami ini fungsinya apa dan untuk dapat feelingnya, oh ini cara makainya tuh kayak gini ternyata gitu-gitunya. Itu hal yang menurut gue step selanjutnya paling penting juga. Kalian harus unlock skill editing. Ya, sebenarnya gimana cara ngemasnya sih itu dia. Karena kalau skill editing mungkin terbatas gitu. Kalau Ya. misal ngelihat video Ryan Trahan aja, Ya. sebenarnya nggak berat tuh editing Betul, dia ya. betul. Tapi lihat aja musiknya yang dia pilih. Betul. Konsep kayak kata Ibel tadi dari video pertama dia mungkin secara konsep dia udah make itu. Ya. Di gimana cara muncul teks. Ya. Gitu-gitunya tuh penting emang harus dibuild. Ya. Nah, gimana emang Bang cara mau cepet bisa ngedit Bang? Gak ada cara yang cepet anjing di dunia ini. Anjing kalau mau belajar ya harus butuh waktu. Tapi mungkin menurut gua cuman bisa ngasih mindset ya menurut gua. Kalau misalkan memang kalian orangnya terlalu gen alpha ya, semuanya pengen instan gitu. Maksud gua satu triknya adalah gimana kalau mau belajar dengan cepet ya kalian harus suka dulu. Kalau kalian udah suka, kalian bakal dapat sendiri cara biar menuju ke Romanya lebih cepat. Asik menuju ke Roma. Kelapa ya. Nah itu dia gitu maksud gua. Di YouTube tuh banyak tutorial teman-teman. Dan tapi kan nonton tutorial boring ya, sangat boring. Jangan carinya tutorial. Carinya ya konten kreator editing ngebedah konten siapa gitu. Itu kan jadi kayak lebih perspektif dianya tuh lebih fun gitu loh. Betul. Kalau tutorial itu menurutku how to-nya kan. Betul. Kayak step by step ngedit gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan nonton orang-orang yang editor tapi ngebedah konten siapa itu, Iya. kita ketemu ide pas ngedit. Ya. Kebayang nggak maksudku kayak Paham. misal footage ini jelek nih shaking gitu Iya, misalkan. iya. Diapain ya biar menarik. Nah, nonton orang-orang kayak gitu tuh. Jadi kayak otak kita tuh nyari idenya nggak cuma di konten, pas editing juga biar menarik. Betul. Terus mungkin ya itu segitu aja lah buat editing ya, karena itu udah terlalu teknikal, kalian butuh waktu untuk belajar apa segala macem. Tapi tetap sih menurut gua
content creation itu tanpa modal, teman-teman. Bener. Jadi kalau misalkan kalian berpikir anjir gua nggak bisa nih karena gua harus beli ini, beli kamera, enggak, itu cuman excuses balik lagi. Iya bener. Tapi aku pengen ngetes nanti nih. Apa? Kemarin ada satu kontenku yang aku record pakai HP Ya. Android. Ya, lanjut. Iya kan? Ya. Gak tahu nih. Kita kan dari tadi ngomong alat gak penting bla bla bla. Aku pengen lihat. Gua kasih konteks sih kalian teman-teman, dia subscriber 400.000, di TikTok followers 700.000, di Instagram followers 50.000, 70. dan masih mau bikin konten pakai HP Android. Itu maksud gua. Sorry. Sorry. Ntar di ini aja. Disensor aja itu. Disensor. Sorry. Maksudku sepakat deh kita berdua. Setuju. Kualitas iPhone tuh jauh di atas rata-rata Jujur. Android gitu. Ya, Nah, ya. aku pakai Android nih yang menurutku sendiri gak nyaman ditonton. Nah, akan aku lihat gimana hasilnya nanti. Apakah terbukti alat tidak penting atau Tapi tidak? kalau misalkan itu mereknya sponsorin kita sih, kita bakal puji-puji. Wah, ketiga kamera kita ini deh pakai apa itu? Sebenarnya selanjutnya yang mau gue bahas gimana cara jadi konten kreator ya. Kan udah tadi itu anjing. Enggak, maksud gue selanjutnya setelah point editing. Ya apa? Ini bukan technical tapi gimana ya, bisa dibilang anjing, kalau gue bilang mindset lagi kayak overuse banget itu kata. Apa? Self belief sih. Anjay, self belief. Iya enggak? Iya. Sepenting itu enggak menurut lu? Penting banget anjir, apalagi di awal-awal ya. Betul. Karena kalau udah yakin, nggak tahu ya, ini aku doang yang ngerasain apa nggak, atau kamu juga. Pas awal-awal bikin konten FC atau PES gitu, Ya. self beliefku tuh tinggi banget, ini akan berhasil, Bel. Ya. Kayak anjing. Misalkan aku selalu pakai CGM sebagai perbandinganku, anjing CGM aja bisa, masa aku enggak gitu. Bab. Kayak terus aja bikin konten, tapi dalam hatiku yakin satu hari pasti akan ada satu hit nih Ya. di sini dan beneran berhasil. Tapi menurutku itu pasti racikan alam semesta ya. Wow. Antara kita Setuju. emang yakin Setuju. udah jalannya, Setuju. Tuhan udah nyatet di Lauhul Mahfuz, itu semua gabungan terus jadi kayak sekarang gitu. Betul. Terus ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Racikan alam semesta tapi kayak kata-kata bagus ya. Enggak, tapi maksud gua ya udah, itu kalimat yang seharusnya sudah lu keluarkan aja karena lu kan kuliah gitu, maksud gua. Enggak usah terlalu bangga terhadap. Enggak, tadi kukira kamu akan bahas umur-umur lagi anjing. Lebih ke umur sih itu. Enggak, kan ini kan dari tadi jokes awalnya. Ya, tapi maksud gua ya itu self belief. Karena dari tadi juga Bang Arul bilang ide itu adalah yang pertama tuh, yang ide dia bilang lakuin apa, kontenin apa yang bikin kalian happy. Ya. Dan itu tuh berkesinambungan dengan self belief, teman-teman. Ya. Karena ketika kalian melakukannya happy, otomatis self belief kalian akan meningkat juga. Iya, benar-benar. Dan gua sih jujur orangnya percaya dengan teori law of attraction ya. Jadi ya ketika kalian melakukan hal yang happy, self belief kalian tinggi, ya balik lagi ke teori dia tadi, alam semesta juga akan bekerja gitu loh. Yes, betul sekali. Betul, itu dia. Ya Dan mungkin itu belum, aja. Belum. Tapi misal next stepnya belum anjing, ini udah berapa menit emang? Ketutupan itu. 30. Ya, lanjut. Ini udah next step sebenarnya. Iya. Kalau udah bikin konten tuh ini penting juga, tapi kayaknya nggak banyak orang yang ngelakuin. Nah, makanya kenapa gue tadi kayak mencoba untuk mengudahkan karena Nanti kan kita punya ini jualan kelas RP 0, jadi biar orang-orang yang jual kelas bangkrut. yuk. Sumpah kalian makanya subscribe channel kita. Gini. Sabar dulu. Enggak. CTA. Subscribe channel kita teman-teman, di-share apa segala macam biar kita bisa mewujudkan mimpi bisnis kita, kelas konten kreator 0 rupiah. Yes. Karena menurutku
kalau misalnya ngelihat dari FYP Ya. FYP, Ya. maksudku Guys, kita reaction dulu itu anjing. Iya. ini dan karena itu hal basic, cari aja di YouTube. Ya itu. Yang lebih penting menurutku Ya. belajar emang ini ada satu akun di IG yang menurutku ini bagus banget dan dia jualan kelas. Ya. DNVB apa namanya? Oke. Itu dia mewawancara orang-orang yang emang expert di industrinya. Oke. Tahu Vindes? Tahu. Dia ngewawancara direkturnya lah. Jadi Oke. gimana caranya Vindes sustain nih? Oh. Nggak ngandelin sponsorship doang. Oh. Jadi dia bikin IP Iya. untuk biar bertahan nih Vindes ke depannya. Betul. Misalkan kayak Tepuk bahkan bulu. tepuk bulu, bahkan volley itu kan jatuhnya IP. Betul. Nah, menurutku yang harus kita pelajarin adalah udah di level itu tuh kalau mau belajar lagi. Enough. Itu too far. Itu too far. Ya maksudku hal-hal basic cari aja yang gratis gitu. Betul, Maksudnya. betul. Kalau hal-hal beyond tuh enak beli aja udah. Ya, Itu poinku ya. Iya betul. Kenapa gua klarifikasi kenapa gua tahan ya karena balik lagi ya. Iya, Tadi itu bukan hal basic betul gitu. dari awal yang kita mau ngomongin adalah ketika kita pas bodoh zaman dulu dari nol sampai kita memulai gitu. Karena kalau kalian kita jelaskan hal itu motivasi kalian akan berubah langsung Iya, pasti iya. untuk melihat dunia content creation. Ya kalau misalnya ada orang yang nonton ini karena pengen belajar ya. Iya, iya. Udah belajarnya 10 tahun diingat dari sekarang aja. Betul. Misal kayak aku udah 10 tahun konten nih, nggak akan belajar hal basic lagi. Betul. Cari reference yang gimana cara ngembangin karirnya, udah bukan bikin konten lagi tapi bikin IP. Iya, betul. Tapi memang hal kayak gitu yang udah tadi Bang Arul jelasin itu hal yang tidak bisa tergambiang didapat di internet ya. Karena jujur gue juga belajarnya dari orang ke orang kan Iya. dapat hal-hal kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke basic yang konten ya. Tadi ya kalau misalkan Tapi kita setuju. sangat anjing. Coba nanti kita beli ya. Wah, anjing menarik itu, Bang. Terus, tahu nggak konten-konten tapi- YouTube yang Tapi jangan anjing itu kita pembajakan jatuhnya. kan beli? Maksud gue kita beli terus habis itu kita share apa yang menurut kita ini kan. Enggak. Tahu nggak konten-konten yang ini? Aku udah beli kelas ini biar kalian nggak beli. Anjing masa boleh kayak gitu? Boleh lah. Yakin lu? Yakin. Ya kalau lu berani, ayo, ayo gue buat konten internet ya. Iya sih satu episode podcast ya. Berapa juta itu mahal? Berapa juta emang? Nggak tahu, nanti kita lihat. Oke Ya, boleh. kita lihat. Anjing kalau sampai lebih dari 3 juta sih, sumpah nggak usah kita beli, kita bocorin langsung. Bajak. Nah tapi kalau misalkan kita boleh simpulkan ya, Ya. ibarat kata step by step yang dari tadi kita udah obrolin karena kan tadi kita penjelasan ya, biar kalau misalkan orang banyak yang nge-skip emang anjing. Tapi retention kita kan 5 menit, paling ditonton sampai jokes influencer tadi. Gak apa-apa. Kalau misalkan gak ada yang nonton sampai di part yang tadi ya kalian hilang value aja. Asik. Iya. Iya. Nah, menurut lu Ya azan dulu. azan Tuh, dulu. azan guys. Ya udah. Runtutin Bang. Apa? Apa aja yang tadi? Maksudnya dari singkat aja. Ini. Oke. Ya. Bikin yang kamu suka. Ya. Editing nggak begitu penting. Salah ya. Goblok. Bikin yang lu cari yang kalian suka dulu, bikin yang kalian suka satu nih. Oke. Terus Ide nggak begitu penting. ide nggak Itu begitu maksudku penting, kok ya. editing. Ide nggak begitu penting. Terus perluas referensi, Eksekusi yang penting. eksekusi. Oh berarti ulang. Ya. Kontenin kontenin apa yang kalian suka, eksekusi. Ide nggak begitu penting. Ide nggak begitu penting. Perluas referensi, belajar skill editing. Anjing gila itu terlalu keras anjing. Wah gila lu. Tapi ya sih. Kenapa cuman segitu doang, baru segitu doang ya karena ini tutorial untuk pemula. Jadi sejujurnya kalau misalkan banyak yang bilang kalau makin banyak konten kreator berarti makin banyak pesaing dong lu Bang. Gue sih sangat tidak apa-apa ya. Sangat. Karena gue seneng kalau misalkan makin banyak konten kreator, makin banyak referensi tontonan, makin banyak hal unik yang terkuak di dunia ini. Ini berapa menit? Baru 39. Tadi diam 3 Azan, menit. iya. Ya. Tapi menarik banget tadi perspektif itu. Apa? Yang makin banyak konten kreator itu impactnya ke kita juga. Asalkan konten kreatornya juga
mendorong satu sama lain untuk berkembang. Yang kita bahas di atas motor, Iya. misalkan kayak Senat live streaming 30 hari. Iya. Karena udah nge-set standar itu, orang-orang bikin live streaming 30 hari. Ludwig dulu ya. Iya, Subaton 30 hari. Betul. Orang-orang akan nyari ide lagi gimana caranya biar beyond dari Ludwig. Betul. Nah, saling mendorong itu jadinya sekarang di Amerika menurutku secara ideation itu udah beyond banget lagi. Benar. Speed live streaming tour Amerika, tour Asia, bla bla bla. Ya. Duke Dennis atau siapa? Agent. 000 Iya, di Antartika. orang pertama yang live di Antartika. Iya. Nah, makin banyak konten kreator untuk ngedorong ide makin jadi bigger, itu penting banget menurutku. Nah, itu penjelasan yang sangat bagus. Tapi kalau gua ada tambahan. Apa? Anjing, tapi ini sombong lagi. Apa anjir? Layak gak ya gua ngomong gini ya? Anjing. Ngomong dulu aja anjing. Ngomong. Terlalu sombong. Kan aku kemarin nih. Iya. Aku yang menentukan sombong atau enggak. Oke ya. Iya. Tapi maksudnya dengan bijak ya lu menentukannya Iya, ya. iya. Notes gua dari tadi yang lu jelasin adalah kalau bisa cross platform kalau YouTube panjang lah anjing, gua butuh. Ya, terlalu sombong ya. Itu naif. Iya kan? Subscriber baru 110. Iya, tapi maksud Untuk gua saingan apa? ya dah. Sensor ya. Enggak. Sensor please. Please jangan sensor please. Iya. Ya udah. Ya itu Enggak, kalau butuh saingan nonton referensi orang luar dulu aja. iya, itu maksud gue itu guts gue aja ya. Iya. Dengan posisi belum tidur. Kayak merasa diri gue paling hebat aja gitu. Iya. Sensor please sensor ya. Iya. Center Kalau- of the world. Kalau nggak mau versi uncensorednya, weh. Membership. Itu tapi ya gue bisa guarantee ya teman-teman, content creation bisa membuat orang menjadi kaya. Bisa banget. Tapi content creation gak semua orang layak untuk kaya dari content creation. Aku punya jawaban yang lebih bijak. Boleh. Dari Psychology of Money. Anjas, boleh referensinya. Ada satu bab yang dia ngebahas contoh-contoh besar dalam investasi. Ya, Orang-orang sering ngecontoh misalkan Warren Buffett katanya. betul. Warren Buffett apa Buffett ya? Buffett. Warren Buffett ya. Buffett. Warren Buffett. Ya itulah. Buffett ET. Amazon. Pokoknya sering ngecontoh orang-orang gede di dunia investasi. Ya. Tapi katanya itu adalah contoh-contoh yang kejadiannya itu jarang terjadi. 1 in a million. Iya. Dan kalau teman-teman ngambil contoh itu akan bikin teman-teman pusing sendiri. Betul. Karena nggak semua orang bisa capai level itu. Betul. Jadi kalau misalnya mau ngambil contoh, ambillah contoh orang-orang mediocre. Oh, anjing, itu perspektif bagus tuh. Iya. Terus. Misalnya contohnya di konten deh. Ya. Kalau kamu ngelihat siapa deh yang nomor satu nih? Ya. DNKT, Ya. Adi Setiawan misalnya Ya. di streamer ya ini Ya. di konten gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu di posisi atas paling 10-20 orang lah ya. Ya. Tapi makan secara number dari jutaan konten kreator ini yang bisa jadi kayak mereka 10-20 orang doang. Betul. Sisanya mid. Nah, orang-orang mid ini juga udah bisa bertahan hidup dari penghasilan mereka dari konten kreator. Jadi, contohlah saya, Iya, Ibel, iya. Master Zikri, itu Betul. pun di level mid udah bisa hidup. Jadi, standarmu boleh tinggi tapi jatuhnya ya di kita-kita lagi gitu. Betul. Anjing, itu perspektif box. Anjing, kelihatan sih umur lu berapa itu ngomong kayak gitu, sumpah. Enggak reference aja ini baca buku Betul, anjing. tapi maksud gua dengan lu mengemas dan bisa mengeluarkan kalimat-kalimat itu sih menurut gua Cerdas gue ya. enggak sih, umur lu Pinter. tua aja, tua. Kuliah? Enggak punya cewek tapi. Ya dia yang ngelempar jokes itu sekarang. Mungkin kalau dari segi topik sebenarnya udah itu ya. Tapi ada sedikit ini untuk ngisi-ngisi apa namanya? Ya. Untuk ngisi-ngisi durasi. Gua mau sedikit menjelaskan situasi podcast kita ini sekarang sebenarnya Ya, kayak gimana. apa? Karena sudah banyak ya kekurangan, kayak tidak konsisten, tidak upload juga sudah tidak ada jadwalnya. Ya sebenarnya kita mohon maaf ya karena Mohon maaf ke siapa, orang yang nyariin aja nggak ada. ya betul, tapi mohon maaf ke iyalah. Iya. Kita tidak bisa berkomitmen dengan apa yang Iya, kita iya. omongin gitu loh. Hmm. Tapi ya
di balik permohonan maaf kita itu teman-teman, ya realistis aja, hidup butuh duit teman-teman. Ya Sekarang di internet bukan prioritas. betul, belum jadi Iya, prioritas. belum iya. jadi prioritas. Jadi yang diprioritasin adalah Diri sumber-sumber yang bisa menghasilkan uang dulu. Betul. Diri sendiri, brand, Betul. ide-ide yang lebih bagus Betul. gitu. Dan bukan tanpa sebab, maksudnya kita melakukan itu juga memang ada impactnya gitu loh. Maksudnya jadi ya contoh paling nyata ya video gua FYP, dia juga dapat brand atau apa gitu kan. Ya, Video YouTube 1000 penonton. jangan diinin banget. Tapi maksud gua ya mungkin terlihat internet tidak terlalu kita fokuskan ya, karena kita juga ada sisi realistis ya teman-teman ya. Kita butuh makan, kita butuh hal yang lebih duniawi, ya kan. Ya memang itu kesalahan dari kita, tapi mau apa boleh buat gitu ya teman-teman. Akan better nanti harusnya ya. Ya Kalau misalkan aku udah nemu editor harusnya betul, bisa tuh. betul. Ya tapi kita tetap mengusahakan, kita usahain, kita buat ini menyenangkan ya. Kita buat menyenangkan. Bernadiat. Itu secret admirer gue itu, jangan. Bernadia baru rilis lagu pertamanya aja. Ya. Apa mungkin? Apa mungkin sih goblok? Apa mungkin cara? Oh yang dulu. Iya. Ya. Itu aku udah nonton, udah Insta story. Aku adalah penemu Bernadia sebelum dia terkenal. Orang baru bangun lebih stres dari orang yang belum tidur. Itu statement macam apa? Itu statement macam tapi apa? aku adalah fans awal-awal Bernadia, bro. Oke, boleh. Boleh ya. Anjing, dari tadi kaki gue gratis nih ya buat orang-orang ya nonton. Tapi Indonesia bukan habitnya Oh gitu. iya sih bener. Habitnya apa coba Indo? Amerika kan fit banget. Iya. Wah, ada sih emang fetishnya itu. Iya itu. Tapi menurutku ada bukan kaki, apa? kuping kanan. Oke teman-teman, itu dia internet dari kali ini, episode ke-13. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gua Ibel YP. Arul Digal. Bye bye semuanya, thank you.